Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Indah Noviana, NIM 1931411114, kelas PGMI 3D, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peristiwa sejarah Indonesia dan gambaran potensi wilayah Indonesia. Berikut penjelasannya. Peristiwa sejarah Indonesia. Peristiwa sejarah Indonesia ini dibagi menjadi beberapa masa atau periode. Masa-masa atau periode ini disebut dengan periodisasi atau pembabakan. Periodisasi adalah proses untuk melakukan penggolongan peristiwa dan waktu sejarah pada babak-babak atau periode tertentu. Faktor yang mendasari periodisasi ini biasanya adalah kesamaan yang dimiliki oleh kurun waktu tersebut. Periodisasi sejarah Indonesia ini dibagi menjadi beberapa masa. Pertama, masa prasejarah, masa sebelum sejarah. 2. Masa Hindu-Buddha, abad ke-5 hingga 15 Masehi. 3. Masa Islam, abad ke-12 hingga 16 Masehi. 4. Masa penjajahan Belanda, tahun 1605 hingga 1942. 5. Masa penjajahan Jepang, tahun 1942 hingga 1945, dan yang keenam adalah masa kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang. Untuk yang pertama, masa prasejarah. Masa prasejarah atau prehistory adalah masa sebelum sejarah yang sering disebut dengan zaman Nirlaka dalam bahasa Sanskerta, yaitu zaman tidak adanya tulisan. Jadi masa prasejarah ini adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan, zaman yang dimulai sejak manusia ada di bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Pembagian masa prasejarah. Zaman prasejarah dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4. Pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri dari zaman ini adalah: pertama, peralatannya dibuat dari batu atau tulang yang masih kasar. 2. Jenis alat yang dipergunakan adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan alat-alat serpih. 3. Manusia hidup mencari makanan dengan meramu dan berburu. 4. Bertempat tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah titik. 5. Belum mengenal seni. Kedua adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman batu tengah ini ada beberapa ciri-cirinya. Pertama, diketemukannya kecoker Modingar, yaitu bukit-bukit karang hasil sampah dapur. 2. Ditemukannya Abrir Sosroce, yaitu gua-gua sebuah tempat tinggal. 3. Manusia pada zaman ini sudah mengenal seni yang berupa lukisan pada dinding gua. Titik lukisan itu berupa lukisan cap tangan dan babi hutan. 4. Alat yang dipergunakan disebut pebble atau kapak Sumatera. Dan kelima adalah sudah mengenal kepercayaan. 3. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ciri-cirinya yaitu: 1. Peralatannya sudah dihaluskan bahkan diberi tangkai. 2. Jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi dan kapak lonjong. 3. Pakaian terbuat dari kulit kayu dan perhiasannya terbuat dari batu dan manik-manik. 4. Telah bertempat tinggal menetap atau sedenter. 5. Telah memiliki kemampuan bercocok tanam, dan mereka telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang keempat adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar, merupakan zaman dengan kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Istilah Megalitikum ini diambil dari bahasa Yunani, mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Bangunan Megalitikum berupa bangunan raksasa yang terbuat dari batu. Batu-batu ini dikerjakan sangat kasar hanya untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi dua, yaitu zaman tembaga dan zaman besi. Teknik pembuatan pada zaman logam ini yaitu dinamakan Ocair Pardu. Jenis manusia yang hidup pada zaman prasejarah ini seperti Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia prasejarah terbesar dan terprimitif.
Pithecanthropus, jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, dan Homo, manusia purba yang paling muda seperti Homo solensis dan Homo wajakensis. Meganthropus paleojavanicus ini memiliki ciri seperti berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan dan kening yang mencolok. Pithecanthropus memiliki ciri seperti berbadan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus, mempunyai tinggi badan sekitar 165-180 cm, bertulang rahang dan geragam kuat serta bagian kening menonjol, serta hidung lebar dan tidak berdagu. Selanjutnya ada Pithecanthropus mojekertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus solensis. Kedua adalah Homo. Homo memiliki ciri-ciri seperti tinggi tubuh 130-210 cm, otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, memiliki otot kunyah, gigi, dan rahang yang sudah menyusut. Seperti Homo solensis yang ditemukan oleh Van Koningswoord dan Weinderich di Bengawan Solo, dan Homo wajakensis yang ditemukan oleh Du Bois di daerah Wajak dekat Tulung Agung. Lokasi penemuan manusia prasejarah ini contohnya seperti di Sangiran, di Wajak Tulung Agung Jawa Timur, Trinil Ngawi Jawa Timur, serta Flores di Kepulauan NTT. Selanjutnya adalah masa Hindu-Buddha. Masa prasejarah ini berakhir dan masa ini pun dimulai dengan adanya kontak perdagangan antar Indonesia dan India, budaya serta agama Hindu dan Buddha. Masa ini ditandai dengan munculnya kerajaan dengan sistem kompleks yang menganut agama Hindu-Buddha, karena dalam perkembangannya telah mulai membawa Indonesia ke zaman sejarah. Indonesia mulai mengenal tulisan, dan ditemukannya prasasti tertua, yaitu prasasti Jupa dari Kutai yang berasal dari abad ke-5 masa kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu-Buddha. Contohnya seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dengan raja pertama Mulawarman. Contoh peninggalannya yaitu prasasti Jupa. 2. Kerajaan Mataram kuno di Magelang, Jawa Tengah, dengan raja pertama Raja Sanjaya. Bekas peninggalannya seperti prasasti Kalasan. 3. Kerajaan Kediri di Brantas, Kediri, Jawa Timur, dengan raja pertama Raja Airlangga. Contoh peninggalannya seperti prasasti Banjaran. 4. Kerajaan Tarumanegara, tertua setelah Kerajaan Kutai, yang berada di Bogor, Jawa Barat, dengan raja pertama Raja Jaya Singawarman. Contoh peninggalannya yaitu prasasti Jambu. 5. Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sungai Musi, Palembang, Sumatera, dengan raja pertama Dapunta yang Sri Jayanaga. Contoh peninggalannya yaitu prasasti Gedukan Bukit, dan Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja pertama Raden Wijaya. Seperti bekas peninggalannya berupa patung perwujudan Raden Wijaya dan Candi Bentar. Yang ketiga adalah masa Islam. Pada masa ini mulailah pengaruh Islam yang perlahan menggantikan pengaruh Hindu-Buddha. Masa ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan pertama Islam dan tertua di Indonesia. Awal kemunculan Islam ini dimulai dari kontak perdagangan dengan pedagang luar yang mayoritas berasal dari Timur Tengah, yang mana dikatakan dalam persebarannya terdapat peran penting dari Wali Songo yang merangkul budaya masyarakat lokal hingga berbaur dengan budaya adat setempat dengan peninggalan seperti masjid dan keraton. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, contohnya Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir utara Sumatera atau kota Lok Sumawe, dengan raja pertama Sultan Malik As-Saleh. Contoh peninggalannya yaitu adanya makam batu nisan Sultan Malik As-Saleh. 2. Kerajaan Aceh di Kutaraja atau kota Banda Aceh, dengan raja pertama Sultan Ali Muqayyad Syah. Contoh peninggalannya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Dan Kerajaan Demak,
Kerajaan Islam pertama di Jawa terletak di pesisir utara Pulau Jawa dengan raja pertama Raden Patah. Contoh peninggalannya seperti Masjid Agung Demak dan Mataram Islam di Solo, Jawa Tengah dengan raja pertama Raden Panambangan Senopati dengan peninggalan seperti Masjid Kota Gede dan Masjid Agung Surakarta. Masa selanjutnya 4. Masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda datang ke Indonesia, tetapi melalui proses ekspansi politik yang lambat dan bertahap. Ini ditandai dengan adanya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie dan keinginan untuk ikut campur tangan politik untuk meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Pada masa ini, Belanda berupaya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak peperangan terhadap Belanda di berbagai daerah karena Belanda memonopoli perdagangan dan melakukan sistem kerja paksa serta melakukan tanam pajak yang merugikan petani lokal pribumi. Kelima, masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah setelah berhasil mengalahkannya. Penjajahan Jepang berlangsung dalam masa Perang Dunia II. Dalam masa Belanda, terdapat politik etis atau trias politika, di mana salah satu dampaknya terbentuknya kelompok terpelajar dan fungsional yang dipekerjakan di Belanda, sehingga memunculkan kesadaran nasional oleh pribumi sebagai orang Indonesia atau proses kebangkitan nasionalisme, seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Setelah berakhirnya penjajahan Jepang ini yang kalah perang dari sekutu, maka Indonesia memulai dengan strateginya untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang keenam, masa kemerdekaan. Dalam perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yang itu dengan persiapan proklamasi sebagai tonggak awal kemerdekaan. Pada mulanya, Jepang memerlukan dukungan kekuatan untuk mengusir Belanda dengan memberikan janji kemerdekaan atas Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Lalu, Jepang membentuk PPKI dengan Ketua IR Soekarno dan Muhatta sebagai wakilnya pada 7 Agustus 1945. Mereka didalat pada 12 Agustus, serta diadakannya pertemuan bersama tokoh nasionalis Indonesia dan para pimpinan Jepang di Dalat, Saigon, Vietnam. Maka singkat cerita akhirnya pada 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda Indonesia keluar dari kediaman Laksamana Maeda untuk memproklamasikan kemerdekaannya yang berada di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran wilayah Indonesia dengan potensinya. Indonesia dengan terdiri dari ribuan pulau dan letak wilayahnya yang berada di sekitar garis khatulistiwa ini memiliki berbagai potensi. Potensi sendiri merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin di mana dalam pengerjaannya. Potensi juga dapat diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita. Menurut kata Saputra tahun 1987. Potensi yang dimaksudkan ini adalah sumber daya alam yang dikelola secara cermat oleh sumber daya manusia. Potensi-potensi di Indonesia. Mengutip dari Kemendikbud Republik Indonesia, potensi sumber daya alam Indonesia adalah meliputi hutan, lautan, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pertama adalah hutan. Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia, dengan luas sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hasil potensi hutan Indonesia sangat besar. Ini dapat mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup.
Kedua adalah lautan. Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian wilayah Indonesia terdiri dari lautan, dengan memiliki luas sekitar 5,6 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, sehingga memiliki sumber daya laut berbagai jenis ikan atau biota laut, tambang minyak, lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia ini pernah berada pada urutan keempat pada tahun 2009 di dunia. Ketiga adalah minyak bumi. Minyak bumi sebagai potensinya masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Karena PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu, Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat adalah gas alam. Potensi gas alam di Indonesia masih sangat banyak. Cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia ini sebesar 170 TSCF dan produksi per tahunnya mencapai 2,87 TSCF. Dengan komposisi tersebut, Indonesia memiliki reserve to production atau RRP mencapai 59 tahun. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Dengan negara tujuan seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Cina. Kelima adalah batu bara. Batu bara menjadi salah satu yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah. Berdasarkan perhitungan cadangan batu bara Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 miliar ton dan masih berpotensi untuk diproduksi 80 tahun mendatang. Indonesia berada dalam urutan kelima yang menghasilkan batu bara paling banyak di dunia. Batu bara ini juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar sektor pembangkit listrik. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.